warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Yola Safitri. Saya mahasiswi Mercu Buana, jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan tugas besar statistik bisnis dengan dosen pengampu Pak Taufik. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sangat erat kaitannya dengan penelitian bermetode kuantitatif. Kekhawatiran bahwa data penelitian tidak terdistribusi dengan baik mengisyaratkan penelitian untuk melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis. Hal lain yang mendasari pentingnya melakukan uji asumsi klasik adalah kekhawatiran bahwa data tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk teknik statistika. Pentingnya uji asumsi klasik. Melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Apabila hasil uji asumsi klasik ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam. Merasa panik, melakukan transformasi data, hingga mencoba menggunakan metode uji lain yang dirasa lebih cocok dengan data yang ada. Melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Apabila hasil uji asumsi klasik ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam. Merasa panik, melakukan transportasi data hingga mencoba menggunakan metode lain yang dirasa lebih cocok dengan data yang ada. Menurut Anwar, terkadang analisis dapat dilakukan tanpa harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Kalaupun ternyata hasil uji asumsi tidak sesuai dengan yang diharapkan, kesimpulan hasil analisisnya pun tidak selalu invalid. Membiarkan data apa adanya lebih baik daripada memanipulasi data sedemikian rupa yang pada akhirnya menjurus pada kebohongan data. Asumsi bahwa sampel data diambil secara random, datanya normal dan linear, merupakan contoh asumsi yang dianggap sebagai formalitas saja. Dalam praktiknya, terdapat 3 jenis uji asumsi klasik yang sering dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan uji hipotesis. Ketiga jenis asumsi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Uji normalitas. Berikut adalah contoh dari uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah error yang diestimasikan dari pengukuran terdistribusi secara normal. Agar uji normalitas dapat dilakukan dengan praktis, kamu dapat mengolah datanya menggunakan bantuan software SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Terdapat beberapa rumus dan metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji asumsi normalitas, yaitu dengan cara Kolmogorov-Smirnov test. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji normalitas menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Pertama, data yang digunakan adalah data tunggal yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Kedua, data harus memberikan interval maupun ratio atau kuantitatif. Ketiga, data dan sampel bisa dalam jumlah yang besar maupun kecil. Untuk nilai signifikansi, data penelitian dapat dikatakan normal apabila tarif signifikansi lebih besar dari 0,05. Sementara itu, data penelitian dikatakan tidak normal apabila taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05. Apabila hasil akhir menunjukkan bahwa data tidak normal, Anwar menyarankan untuk menambah jumlah subjek atau responder agar lebih banyak lagi. Sapir-Whorf. Rumus Sapir-Whorf dianggap efektif untuk melakukan uji normalitas dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Sapir-Whorf menggunakan data dan sampel yang belum diolah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkahnya adalah urutkan data atau sampel, kemudian bagi menjadi 2 kelompok. Selanjutnya dapat langsung dianalisis menggunakan rumus ini. Cara membaca hasilnya adalah dengan melihat nilai Sapir-Whorf dan tingkat signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%, maka data dianggap normal. Lalu,
Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5%, maka data dianggap tidak normal. Sementara itu, nilai Sapir-Whorf dapat dilihat dari nilai value yang ditunjukkan pada software SPSS. Chi-square. Metode Chi-square seringkali digunakan pada proses uji asumsi. Dalam hal ini, untuk mengetahui uji normalitas data, sedikit berbeda dengan dua jenis rumus yang telah dijelaskan di atas. Chi-square memiliki syaratnya sendiri. Data dan sampel harus dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu, rumus ini efektif untuk jumlah data yang cukup besar, yaitu lebih dari 30 sampel. Sebagai tambahan, setiap sel kolom harus terisi. Karena data distribusi dalam tabel distribusi frekuensi, maka cara untuk mengetahui nilai signifikansinya adalah dengan membandingkan tabel. Nantinya akan muncul dua nilai, yaitu X2 hitung dengan X2 tabel. Apabila nilai X2 hitung lebih kecil nilai X2 tabel, maka data dianggap normal. Di sisi lain, apabila nilai X2 hitung lebih besar nilai X2 tabel, maka data dianggap tidak normal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.